Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa hadir di sini dengan narasumber-narasumber yang istimewa sekali. Acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Jogja, juga bersama dengan Bank Sleman, dan juga ikut disponsori oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sleman. Kemudian dan ikut didukung oleh XO Furniture dan CV dari Kayu. Oke, tidak berpanjang lebar, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir sekarang. Pertama Ibu Kustini Sri Purnomo. Ibu Kustini ini pasti sudah sangat publik sudah sangat kenal ya beliau. Beliau ini adalah Bunda PAUD Sleman dan juga Ketua Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKK Sleman, dan beliau ini sekaligus juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sleman, Bu ya. Benar, Mbak. Oke. Kemudian selain Bu Kustini, berikutnya adalah Pak Danang Maharsa. Pak Danang Maharsa ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman, dan kebetulan saat ini beliau ini adalah sebagai anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman. Jadi pas banget kalau acara kita kali ini menghadirkan Pak Danang, karena beliau juga terkait dengan peran Komisi D sebagai terkait kesejahteraan keluarga ya Pak Danang ya. Jadi pas kalau misalnya temanya sekarang adalah peran perempuan menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi. Oke, baiklah, tidak berpanjang lebar lagi. Mungkin tema kali ini cukup menarik yang diangkat soal peran perempuan menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi. Pas banget situasinya sekarang lagi pandemi, kira-kira dampaknya luas sekali ya, tidak hanya pada perekonomian tapi juga kepada lingkungan di keluarga. Dan di keluarga ini peran perempuan sangat penting sekali di tengah pandemi, karena mereka ini yang juga sehari-hari mengelola bagaimana kebutuhan keluarga. Itu kalau bagi untuk ibu pekerja rumah tangga, tapi misalnya kalau dia pekerja juga mungkin juga ikut terdampak ya di tengah pandemi ini, di tengah pasang surut ekonomi sekarang. Nah, kira-kira ini bagaimana sih peran perempuan di tengah pandemi seperti sekarang? Mungkin Ibu Kustini mesti sudah banyak tahu ini curhat-curhat perempuan di Sleman, karena Ibu Kustini ini Bunda PAUD dan juga PKK, pasti sudah tahu ya kondisinya bagaimana. Mungkin bisa cerita Bu, situasi perempuan dulu perempuan sekarang di Sleman di tengah pandemi ini bagaimana sih Bu, mereka apa kegelisahan yang mungkin disampaikan, tapi mungkin ada nggak sih yang cerita inspiratif mereka yang kemudian bertahan dan itu bisa menginspirasi yang lain. Silakan Bu Sri Kustini. Terima kasih. Saya Bu Kustini Sri Purnomo sebagai Bunda PAUD maupun sebagai Ketua Tim Gerak PKK sekaligus Ketua Dikranasda Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat pagi untuk semua. Terima kasih Mbak, pertanyaan yang bagus. Memang dalam rangka pandemi ini banyak perempuan-perempuan di Kabupaten Sleman yang mana biasanya kerja di PHK dan biasanya jualan dan lain sebagainya, itu dengan masa pandemi ini semua kan off. Namun demikian untuk khusus perempuan pada Sleman ada yang memang masa pandemi ini merupakan kesempatan untuk cari kerja. Juga ada yang nanti dia alih profesi. Dan perlu diketahui bahwa di Kabupaten Sleman memang perempuannya itu banyak yang wira swasta. Di mana dalam keadaan seperti ini memang ekonomilah nanti kita yang akan menggerakkan untuk masyarakat. Memang masa pandemi ini semua off, tapi banyak ibu-ibu yang kreatif yang akan mengangkat dan akan mengaktualisasikan dirinya untuk memanfaatkan di rumah saja. Di mana seorang ibu lebih-lebih sekarang kan anak ibu-ibu muda untuk mencari ekonomi. Contoh kecil saja, itu banyak ibu-ibu yang memanfaatkan lahan pekarangan. Ada yang dia nanti memanfaatkan lingkungan dengan metode menanam dengan apa adanya, dalam arti tanaman dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada dengan media seadanya, dengan menyiapkan seperti tumpang sari, bawahnya ada ikan, atasnya sayur. Juga kalau tidak punya lahan, sampai di tembok-tembok itu Mbak, tembok itu dia kreasi, dia diletakkan ada seperti bekas-bekas botol, nanti di situ dikasih air, jadi tanaman-tanaman sayur mayur. Ini sebetulnya memang kena, tapi banyak yang kreatif untuk meningkatkan ekonomi. Begitu juga untuk pendidikan. Memang ini biasanya
khusus pendidikan anak-anak kita. Itu kan kalau orang tua dimanapun di Indonesia selama ini kan semua diserahkan kepada guru di sekolahan. Tapi dengan masa pandemi ini begitu juga beliau belajar untuk menjadi guru pertama di rumah, untuk mendampingi anaknya nanti apabila anaknya lewat jaring apa lewat online ini. Disinilah kelebihan ibu untuk mendampingi anak yang biasanya untuk menu pembelajarannya diserahkan kepada guru, sekarang orang tua adalah harus mendampingi anak-anak kita. Intinya memang dengan dampak COVID ini banyak perempuan-perempuan di Sleman itu terpuruk, tapi terus langsung bangkit lagi dengan adanya COVID ini dengan mengaktualisasikan diri untuk memanfaatkan lingkungannya dan sekitarnya. Menarik sekali. Kalau Sleman sendiri, Pemkot sendiri punya data nggak Bu? Misalnya sekitar berapa sih perempuan-perempuan yang kehilangan pekerjaan karena pandemi? Ini sementara belum Mbak, karena ini kan masih masa darurat Mbak, masih belum ada laporan. Kajian, memang belum ada laporan. Tapi saya kunjungan ke desa-desa itu dampaknya memang ada, tapi jumlahnya saya tidak bisa menerangkan di sini. Saya juga tanya kepada dinas sosial, memang belum ada jawaban karena memang belum ada data nanti selama ini. Tapi memang dampaknya memang dampak sekali di Kabupaten Sleman. Berarti sekarang masih fokus ke tanggap darurat dulu. Betul, ya. Mungkin suatu saat ada pengkajian atau penelitian lebih lanjut soal itu. Betul. Tadi menarik Bu. Ada beberapa opsi seperti misalnya berkebun dan itu bisa peran-peran yang mungkin bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan ya di tengah pandemi seperti sekarang. Selain itu Bu, mungkin ada nggak cerita mereka yang bertahan misalnya di sektor kerajinan nih, kan kebetulan Bu Kustini ini juga ketua Dekranasda Sleman, pasti mesti berhubungan banyak dengan perajin-perajin dan pelaku UMKM ya Bu ya. Apakah banyak juga dari UMKM ini dari kalangan perempuan Bu Kustini? Banyak sekali Mbak Ati, kita anggotanya UMKM ini perempuan banyak sekali, di mana memang UMKM ini khususnya yang tidak food, tidak makanan itu memang terpuruk sekali. Di mana memang biasanya khususnya kita kan di Dekranasda ini kan ada UKM dari pengrajin batik, ada pengrajin kayu dan lain sebagainya, dan ada tas. Biasanya kita mengandalkan memang lewat jualan online pariwisata Mbak, tapi dengan ini memang terpuruk sekali. Oleh karena itu kemarin saya silaturahmi kepada semua pengrajin yang ada di Sleman, kita karaoke Mbak, kita pesan sedikit-sedikit Mbak, kita ratani semua yang ada di Kabupaten Sleman pembatik parijodo. Kita bagikan lagi, kembalikan kepada saya kasihkan kader untuk memberi motivasi beliau tetap kerja walaupun memang beda dengan yang dulu. Tapi dengan adanya COVID ini kreasi juga pinter Mbak. Alhamdulillah banyak yang batik maupun yang nanti tenun-tenun itu langsung membuat masker Mbak. Masker pesanan banyak sekali, karena kalau kita pakai masker yang dari kesehatan kan terbatas. Dengan pemerintah mengadakan bisa memakai masker dengan kain, kita gerakkan semua. Dan rata-rata ibu-ibu pengrajin ini memang sudah pindah ke pengrajin membuat masker. Di kesempatan ini beliau juga konten untuk meningkatkan ekonominya ibu-ibu yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi kalau walaupun pandemi ada potensi yang bisa digali ya. Betul ya. Masker dan keperluan. Memang ada yang sebagian memang jual langsung pindah, dia jual langsung tidak saatnya dulu jualnya kan kayu kerajinan seadanya, tapi tidak ada pembeli, dia langsung pindah alinea. Ada yang jualan makanan Mbak, makanan dia mencoba baik itu nanti olahan-olahan dijual lewat online. Jadi kreatif tetap ada Mbak dengan online ini, dan katanya juga lumayan laris. Jadi kalau rumah makan kan sepi kemarin, dia jual dengan dikemas baik itu masakan Pak rendang, masakan macam-macam dijual dengan lewat online. Ya. Bu, ini kebetulan kan di sini ada Pak Danang ya, tapi nanti Pak Danang tahan dulu. Ini kebetulan nih, kira-kira kalau menurut Ibu sebagai Ketua Dekranasda juga PKK, apa sih yang butuh support dari pemerintah atau Dewan? Nanti biar Pak Danang nanti yang jawab. Ya, oke. Makasih. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh perempuan, pekerja perempuan, buruh-buruh perempuan, support dari pemerintah seperti apa? Apa sih yang masih kurang gitu, yang harus, apalagi di tengah pandemi, misalnya butuh insentif enggak atau apa misalnya?
Sebetulnya pemerintah kan sudah membantu, Mbak. Sudah membantu nanti dampak Covid ini untuk ibu-ibu yang memang sudah tidak bisa bergerak, di mana bantuan ini memang tidak cukup. Pemerintah ini kan memang dananya kan semua lari untuk kesehatan. Namun demikian perhatian pemerintah juga ada, mulai sekarang mulai kerja lagi untuk tumbuh kembangnya. Nanti pemerintah memberi support beliau, nanti kita juga mulai memasarkan dengan kita bekerja sama dengan Grab maupun online, Mbak, ini. Baik itu di pasar tradisional, pasar modern, sampai UKM yang menjual makanan. Karena 40% di Sleman itu kan memang jasanya untuk makanan kuliner ini. Yeah. Harapannya nanti kuliner ini sebelum mahasiswa datang semua, ini kan baru sedikit 1-2 Mbak yang datang ya. Ini itu nanti sudah dimulai dengan kita bekerja sama. Nanti kalau yang pasar tradisional itu juga langsung sudah MOU dengan Bapak Bupati memberi kesempatan kepada pasar-pasar untuk lewat online. Kan di pasar itu kan tumbuh kembangnya di pasar tradisional di Kabupaten Sleman. Termasuk di sini juga ya, di showroom Deskranasda Jalan Magelang KM 10 ini juga salah satunya juga mengencangkan model pemasaran digital ya. Ini semua lewat digital, Mbak. Kesempatan ini kan rencananya kantor ini mau diresmikan dengan Ibu Wakil Presiden, tapi karena nggak jadi, tapi kan masih sudah jadi sebelum di soft launching ini ya, kita persiapan ini apapun yang kamu punya kita siapkan nanti untuk mengawali, biar tahu di sini ada kantor Dekranasda di Kabupaten Sleman. Ini sudah online semua, Mbak, ini kita teman-teman kita ini. Iya, sekaligus ini mengingatkan juga ini rencananya akan pre-launchingnya Rabu 29 Juli ya Bu ya, rencananya di Gedung Dekranasda Sleman ini, dan gedung ini mewadahi produk-produk UMKM lokal untuk dipamerkan. Bagi yang tertarik bisa menghubungi Disperindak Kabupaten Sleman atau Dekranasda Sleman. Jadi pas kebetulan Ibu juga menyinggung tadi soal akan banyak produk yang akan dipamerkan di sini dan akan di launching. Oke, terakhir Bu, ini masih juga terkait dengan perempuan sebelum kita beralih nanti kepada anak. Sekarang ini kan anak-anak tidak bisa sekolah ya, harus di rumah, kemudian mereka bosan juga. Nah, kira-kira bagaimana sih peran Bunda PAUD setidaknya untuk mengawal pembelajaran jarak jauh ini di keluarga supaya mereka juga nggak stres, bagaimana pemulihan mentalnya ya untuk anak-anak, perannya dari Bunda PAUD sejauh ini seperti apa ini? Masih terkait keluarga. Oh ya, ini sebagai Bunda PAUD memang banyak, karena PAUD itu rata-rata ibunya kan ibu muda, Mbak. Jadi kalau untuk teknologi sudah menguasai. Jadi bagi saya melihat khususnya di Kabupaten Sleman itu tidak ada kendala nanti apabila sekolah lewat online. Bagi saya melihat gitu PAUD maupun nanti anak SD SMP. Nah, seperti saya, kalau saya sudah tua ini ya mungkin ada kendala karena sudah tua kan untuk belajar membeli menu pelajaran pada anaknya. Tapi bagaimana dengan orang tuanya, nanti dia itu kan orang tua kreatif itu memang untuk memberi menu pembelajarannya kepada anak itu memang diperlukan adanya orang tua yang mendampingi untuk menceritakan, itu kesempatan yang baik. Dan itu kendala itu bagi ibu-ibu itu kesempatan untuk memberi menu pelajaran kepada anak. Kalau dulu sejak kita kan kadang-kadang nggak begitu mendampingi anak untuk belajar, disinilah kesempatan yang baik untuk mendampingi anaknya. Dan sekaligus nanti caranya orang tua itu beda-beda, Mbak. Ada nanti dengan cara permainan, ya di sini seperti itu. Ada cara yang untuk nanti kita dibawa ke luar tapi yang tidak sebatas tetap pakai masker dan lain sebagainya. Kiranya seperti itu, Mbak. Jadi orang tua sekarang sudah pintar semua, beli-beli, memanfaatkan yang ada untuk biar anaknya senang, tidak bosan di dalam rumah. Seperti itu Kemas. Oke, begitu tadi pemaparan dari Bu Kustini, ada beberapa poin yang menurut saya menarik sekali. Jadi Bu Kustini ini melalui Bunda PAUD dan PKK sudah mulai menyiapkan kuliner di Sleman, sektor kuliner ya Bu, menghadapi gelombang mahasiswa baru dengan merangsek ke sektor digital, mempersiapkan misalnya pemasarannya, menggandeng aplikasi pemasaran juga ya, menggandeng aplikasi kayak Grab misalnya Bu ya. Saya pikir menarik sekali ya supaya bisnis kuliner juga bisa hidup, dan di sana menurut Bu Kustini juga banyak
perempuan yang terlibat di kuliner itu. Oke, Bu Kustini, nanti mungkin akan lebih banyak dieksplorasi lagi setelah ada pertanyaan dari netizen. Tapi sebelum itu kita beralih dulu ke Pak Danang. Selamat pagi Pak Danang Maharsa. Selamat pagi Mbak Bekti. Ya, saya ulangi lagi, Pak Danang ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman. Beliau juga anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman yang turut membidangi masalah keluarga. Oke. Pak Danang, saya akan memberikan kesempatan 10 sampai 15 menit maksimal ya. Pak Danang mungkin lebih banyak berbicara mengenai bagaimana respon atau dukungan DPRD terhadap perempuan di tengah kondisi COVID-19 seperti sekarang, Pak Danang. Mungkin bisa cerita dulu, Pak Danang. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Danang Maharsa dari DPRD Kabupaten Sleman. Mbak Bekti, berbicara mengenai perempuan tentunya di Sleman ini akhir-akhir ini memang menjadi perhatian khusus kami dari DPRD Kabupaten Sleman, terutama berkaitan dengan beberapa tindak kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, kan seperti itu. Kami mengamati dari sekitar tahun 2016 sampai sekarang ini laporan yang ada di Dinas P3AP2KB, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga, itu selalu meningkat. Sehingga ini menjadi pemikiran kami, terutama di DPRD Kabupaten Sleman, bagaimana kiranya kita membuat regulasi agar dinas ini nanti di dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mempunyai mempunyai dasar hukum yang ini bisa dipergunakan. Sehingga kami di tahun 2017 sudah membuat peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, di sini maksud dan tujuan kami yaitu untuk melindungi perempuan, terutama dan anak dari kekerasan yang selama ini masih sering ada, dan terutama untuk menyamakan pengutamaan gender berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, seperti itu di situ. Sehingga kami membuat perda ini agar nanti dinas tentunya P3AP2KB ini bisa melaksanakan ketugasan-ketugasannya nanti secara optimal. Salah satu hal lagi yang bisa menjadi tugas kami di Dewan, bahwa di dinas ini juga kami setiap tahunnya selalu menambah anggaran untuk pelaksanaan pendampingan ini. Di 2017 sekitar 57 miliar, di 2018 ini kita tingkatkan lagi. Karena ternyata Sleman ini menjadi salah satu daerah yang dianggap dari kementerian ini sukses di dalam perencanaan pembangunan berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Bahkan 2018 kita mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu AP, Anugerah Parahita Eka Praya. Itu tingkat mentor, sehingga kami sering Kabupaten Sleman ini dikunjungi oleh beberapa daerah untuk menjadi pelatih berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Sleman ada 3 desa yang digunakan untuk tingkat pembelajaran dari beberapa provinsi tentang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ini, yaitu Desa Condong Catur di Dempok, Desa Sumberharjo di Prambanan, dan Desa Bukirsari di Cangkringan. Sehingga banyak beberapa provinsi dan kabupaten itu sering belajar ke kita tentang pemberdayaan perempuan ini. Nah, berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di tengah pandemi ini, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Ibu Kustini tadi, bahwa saat ini posisi perempuan itu memang sangat penting, terutama di dalam keluarga untuk bisa mendampingi kegiatan-kegiatan keluarga. Contohnya akhir-akhir ini kan banyak anak-anak yang belum bisa melakukan atau belum bisa belajar di sekolah seperti biasanya, sehingga banyak yang melakukan kegiatan belajar ini melalui daring atau melalui virtual, melalui internet.
Di rumah kan banyak ibu-ibu yang selalu mendampingi, mengajari, menerima keluh kesah dari anak-anak ini, sehingga peran ibu di sini sangat penting. Seperti itu. Selain itu juga di dalam pemberdayaan perempuan untuk bisa meningkatkan pendapatan keluarga, kita lihat bahwa UMKM di Sleman ini juga banyak pekerjanya itu perempuan. Gitu. Baik itu dari UMKM di perumahan, di rumah-rumah, UMKM kelompok-kelompok tertentu, kebanyakan ini juga pekerjaannya perempuan. Sehingga perempuan ini perlu kita dampingi, perlu kita support, sehingga istilahnya peribahasa orang Jawa dulu itu nek perempuan itu konco wingking itu sekarang itu sudah tidak ada. Karena ini persamaan gender ini dari hari ke hari, dari tahun-tahun ini harus kita usahakan untuk bisa bersama. Seperti itu Mbak dari kami yang bisa sampaikan. Keren sekali ya, selain apa? Perda ya tadi ya. Tahun berapa Pak tadi? Nomor 2 tahun 2017 tahun tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kalau di nasional kita sekarang lagi polemik bagaimana mendorong undang-undang kekerasan seksual. Nah, di Sleman sudah melaju lebih dulu dengan perda itu. Kalau sekarang Pak di situasi tengah pandemi sekarang ada nggak keluhan misalnya aspirasi dari masyarakat yang mereka sampaikan terkait khususnya soal persoalan keluarga perempuan gitu ke DPRD Pak, ke Dewan DPRD Sleman? Ya, kebetulan dari kami sifatnya permasalahan itu luas, jadi terbuka, kebanyakan itu kari dinas, tapi ada juga yang dari kami berkaitan dengan permasalahan perempuan di pandemi ini, terutama masalah sosial ekonomi, Mbak. Karena dengan adanya pandemi ini tentunya pendapatan keluarga pun kan menurun. Jadi ini menjadi suatu ketugasan kami, di mana kami bisa bekerja sama dengan eksekutif untuk turut serta ikut untuk bisa menanggulangi masalah COVID ini. Seperti itu, Mbak. Kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan untuk penanggulangan COVID ini, terutama melakukan pengawasan kegiatan dengan eksekutif dalam rangka penyaluran bantuan BST yang bersumber dari apapun, bisa dari Kemensos, dari provinsi, dari dana desa dan lain sebagainya, dan juga pengawasan tentang bantuan sembako langsung dari pemerintah. Selain itu juga mendorong kepada eksekutif untuk awal-awal COVID kemarin bisa melakukan pendampingan bantuan untuk penyemprotan disinfektan gratis ke masyarakat untuk pencegahan. Bahkan khusus di DPRD Kabupaten Sleman ini kami juga membentuk tim COVID penanggulangan masalah virus corona ini, khusus yang dinasihati oleh Bapak Kepala DPRD dan saya kebetulan di sini juga sebagai Wakil Ketua Penanggulangan COVID. Sehingga kami bekerja maksimal untuk bisa bekerjasama dengan Bapak Bupati, Pak Eksekutif, bersama-sama menangani COVID-19 ini. Seperti itu. Nah, menarik sekali. Terakhir Pak, mungkin Pak Danang, soal sekarang ini kan pemerintah sedang menggadang-gadang untuk new normal ya. Apa yang perlu perlu diadaptasi oleh masyarakat keluarga ya, dan terkait dengan situasi new normal sekarang ini? Berkaitan dengan kegiatan kita di kehidupan gaya baru ini, tentunya ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Memang dengan new normal ini tentunya kita harus bisa mengubah gaya hidup saat ini yang mungkin di dalam pandemi. Kalau dulu kan kita gaya hidupnya bebas, tidak ada sekat-sekat, tidak ada aturan-aturan tertentu yang harus kita lakukan. Tapi new normal ini kan kita membiasakan diri untuk bisa hidup di dalam pandemi. Sehingga ini selalu kita lakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman, khususnya Komisi D yang ada di kami, selalu mengkampanyekan tentang hidup sehat. Hidup sehat itu yaitu berkaitan dengan mungkin sekarang kita mempunyai kewajiban keluar rumah harus menggunakan masker, harus menjaga kesehatan, di tempat-tempat umum harus disediakan protokol untuk kesehatan COVID-19,
kita harus jaga jarak seperti itu, dan juga mengharapkan semua tempat-tempat berkaitan dengan fasum-fasos itu untuk bisa memfasilitasi untuk sarana prasarana penanggulangan COVID. Harus ada termogan, harus cuci tangan dulu, jaga jarak dan lain sebagainya. Itu yang kami selalu kampanyekan, Mbak, di dalam rangka penanggulangan COVID ini. Untuk bisa juga kita berusaha selalu menghimbau untuk membatasi kegiatan-kegiatan di kerumunan umum agar nanti penyebaran COVID ini tidak meluas. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Danang. Ini kebetulan ini Bapak dan Ibu banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Jadi sepertinya tapi mungkin tidak akan semua dibacain lah ya Kak. Jadi saya pilih pertanyaan yang kira-kira bagus saja. Yang pertama dulu nih. Kak mau tanya dong Kak, ketahanan keluarga itu ketahanan yang seperti apa sih? Nah gitu. Ini mungkin ke Bu Kestini ya. Kemudian ada lagi apa sih tips untuk ibu bekerja dari pagi sampai malam? Terus metode pembelajaran untuk anak yang nggak memancing emosi si ibu gimana ya? Wah ini kayak sudah bekerja harus double ya. Jadi emosinya mungkin ini jadi persoalan ini. Terus atau cuma dongeng atau nyanyi dengan berhitung aja udah bisa mewakili mendampingi belajar. Nah itu mungkin oh ya itu dulu Bu Kestini pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk bagaimana untuk ketahanan keluarga ya Mbak. Kita dalam keluarga itu antara ada suami, istri dan anak. Bagaimana untuk mempertahankan keluarga yaitu keharmonisan Mbak. Keharmonisan kita dalam suami istri itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Oleh karena itu kita sebagai istri maupun sebagai suami itu saling memahami kelemahan, kekurangan suami dan istri kita. Bagaimana untuk mempertahankan keluarga itu kita saling memahami dan saling menerima. Jadi dalam masa pandemi ini bagaimana kita egois kita memang harus kita kurangi. Begitu juga suami harus mengurangi karena kita kan hidup dalam keluarga yang berbeda kebudayaan dan asal mulanya. Nah, tapi kita jadikan satu, menerima perbedaan dalam hal apa saja dengan suami istri. Inilah ketahanan keluarga. Kita memang tidak boleh menuntut dengan suami, suami juga tidak terlalu menuntut untuk kemauan suami, tapi ternyata punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah inilah kita saling memahami adanya suatu keluarga apabila ingin keluarga itu bertahan sampai nanti sampai tua. Tidak selalu emosi, mementingkan diri sendiri. Itu seperti itulah saling menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Ya. Tadi Bu juga tanya soal tips bagi ibu bekerja. Soalnya ini bebannya ganda ini. Di kantor misalnya sudah pusing pekerjaan, balik ke rumah juga sekarang kan harus mengawal anak belajar juga, belajar daring. Gimana Bu ini tipsnya? Ya, inilah perempuan. Sebenarnya perempuan itu adalah perempuan tangguh Mbak. Dalam arti perempuan itu bisa untuk di rumah, di luar rumah, cari nafkah dan nanti juga bisa dengan sosial dengan masyarakat. Tapi dengan di rumah, bagaimana caranya biar kita melakukan saja dengan enjoy. Ini memang kewajiban kita. Tapi kalau kita sebagai ibu rumah tangga nanti kerja, tapi memang itulah kewajiban kita sebagai seorang ibu. Sebelum berangkat memang harus kita menyediakan kebutuhan suami dan kebutuhan anak kita. Tapi setelah itu nanti belum sampai selesai mikir anaknya dengan masa pandemi ini. Kita niati ibadah, anak adalah yang mendidik adalah orang tua. Orang tua pribadi untuk mendidik anaknya menjadi anak cerdas. Memang diperlukan kesabaran dan inilah memang bagian dari hidup kita. Kita harus bisa, perempuan harus bisa untuk menghadapi ini. Kalau segala sesuatu grundel dalam arti wah habis kerja capek sampai di rumah dampingi anak sinau itu nanti ya tidak ada selesainya. Padahal itu akan rutinitas kehidupan kita Mbak. Kehidupan kita kan seperti itu dulu. Sampai di rumah seperti inilah. Inilah kita bisa menata hati, menata diri untuk kebiasaan sebagai keluarga, untuk inilah kewajiban saya sebagai seorang istri. Nah, juga mendidik anak-anaknya. Jadi istilahnya diniati, bahasanya bukan ya memang diniati ibadah. Kewajiban sebagai seorang istri kita menikah dulu harus bersiap untuk menghadapi ini. Jadi jangan mikir yang enak-enak dulu. Ya kita juga yang tidak enak, tapi dalam hal tidak enak kita nikmati bagian dari hidup sebagai seorang istri. Ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari kakak netizen tadi ya soal ibu bekerja. Ya, memang kan Mbak
seperti masa pandemi ini memang bagi seorang perempuan itu kan mendampingi anak, belajarnya kan kalau anaknya satu nggak masalah, anak dua, yang satu SD, yang satu SMP, padahal harus online dengan belajar ini. Inilah kesabaran orang tua dicoba di sini, dalam arti memang harus kita, siapa lagi kalau bukan kita. Nggak mungkin kalau bukan kita. Ini anak ya kewajiban kita untuk mendidik, untuk belajar. Setidaknya sebelum online memang kita harus membaca buku itu, Mbak, membaca buku pelajaran anak untuk mendidik anak kita. Begitu juga nanti SMP sudah lain pelajaran lagi. Nah, inilah dibutuhkan memang seorang ibu harus cerdas untuk menghadapi adanya pandemi ini. Intinya harus cerdas ya, perempuan harus cerdas ya Bu ya, pentingnya. Kemudian ini banyak pertanyaan juga buat Pak Danang. Ini kayaknya buat Pak Danang yang berat-berat nih pertanyaannya. Soalnya terkait DPRD, soal DPRD juga. Menurut Bapak apakah pembangunan di Sleman sudah pro perempuan? Itu dulu Pak, satu dulu. Kemudian, oh ya sekalian dua ya. Kemudian tadi nyinggung soal RUU PKS. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu soal RUU penghapusan kekerasan seksual yang dicabut dari prolegnas prioritas 2020? Gimana Pak Danang? Pak Danang bisa lebih banyak cerita ya karena dari legislatif. Iya, oke. Terima kasih Mbak Bekti. Ini memang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi Mbak? Yang pertama. Yang pertama tadi, menurut Bapak apakah pembangunan di Sleman sudah pro perempuan? Ya, memang saat ini pembangunan di Sleman karena juga perdanya ini berkaitan dengan pendampingan perempuan 2017 itu memang belum stabil, belum semuanya pro perempuan, tapi Sleman ini daerah atau kawasan yang menuju semua nanti pembangunannya pro perempuan. Itu kita ada beberapa tanggapan dan aturan di mana perempuan ini nanti bisa kita samakan keterumaan gendernya. Ada pemimpin-pemimpin, ada guru, ada kepala dinas dan lain sebagainya, itu sekarang sudah banyak diisi oleh perempuan. Pemberdayaan perempuan pun sekarang sudah banyak dilakukan di Sleman. Termasuk nanti kita juga mendampingi beberapa mungkin UMKM yang pekerjaannya banyak perempuan, ini akan kita support, akan kita dampingi juga, sehingga perempuan ini nanti kalau dia berdaya, kalau dia juga mempunyai penghasilan, ini bisa membantu ekonomi secara keluarga. Karena untuk bisa memenuhi kebutuhan ini tidak cukup hanya diandalkan dari bapak atau laki-laki saja. Ini juga bisa diandalkan dari pendapatan dari perempuan, seperti itu. Sehingga ini nanti kita dorong perempuan di Sleman ini juga harus berdaya, seperti itu Bu, Mbak. Terkait yang tadi Pak Danang soal RUU PKS, menurut bagaimana tanggapan Bapak terkait RUU penghapusan kekerasan seksual yang sekarang dicabut dari prolegnas tadi? Karena ini masih menjadi polemik di pusat dan juga ini di pusat baru dalam tahap pembahasan. Tentunya nanti di daerah ini juga hanya akan menunggu bagaimana nanti kebijakan dari pusat. Seperti itu. Kita tidak bisa membuat keputusan atau menetapkan sendiri karena ini pun di pusat dibahas sudah menimbulkan pro kontra. Sehingga kalau kami diminta untuk statement, kita masih menunggu dulu hasil daripada pusat nanti, sehingga kebijakan pusat itu nanti sebagai undang-undang yang paling tertinggi untuk digunakan membuat peraturan di daerah. Itu kan kita hanya menyesuaikan dalam arti kita menyesuaikan perdanya sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah. Karena setiap daerah kan tidak sama, seperti itu Mbak. Oke. Kemudian ini juga masih banyak nih yang pertanyaannya yang masuk ke saya kayaknya ini buat Bu Kustini nih kayaknya. Jadi penasaran deh, dari tadi bahas perempuan, sekarang bahas laki-laki nih. Jadi penasaran deh peran laki-laki dalam narasi menjaga ketahanan keluarga seperti apa sih Bu Kustini? Pertanyaannya nih dari salah satu netizen. Oh ya, terima kasih. Memang antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya Mbak. Memang seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Sebagai seorang pemimpin keluarga memang bisa mengarahkan dengan istrinya. Dalam hal ini sebelum beliau nikah itu kan akan bertanggung jawab secara garis besar untuk nafkah. Tapi bagaimana peran seorang laki-laki yang nanti ya bisa ketahuan. Ya kita seorang istri itu kan biasanya
Tapi sekarang sudah tidak masuk lah istilahnya, dalam arti swarga nang nunut neraka kato itu sekarang sudah tidak, Mbak. Jadi seorang perempuan laki-laki itu juga punya mengarahkan untuk istrinya menjadi istri yang baik. Pasti seperti itu dia. Dalam suatu pernikahan tidak mungkin dia tidak tanggung jawab. Nah, inilah peran seorang laki-laki sebagai pemimpin. Karena suami saya pemimpin, saya menghargai, beliau juga menghargai saya. Jadi saya gambarkan dengan suami saya. Jadi setiap orang kan saya tidak tahu, tapi sebagai seorang suami tanggung jawab kepada istrinya. Dan seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu menjadi suri tauladan apa yang dikerjakan oleh suami. Inilah intinya seperti itu. Suami saya seperti itu. Kalau suami saya baik, saya harus mengikuti suami saya yang baik itu. Inilah sebagai panutan, sebagai pengikut untuk mengikuti suami yang berbuat baik. Mungkin seperti bagi saya seperti itu, karena contoh suami saya seperti itu, Mbak. Semoga yang tanya juga suaminya juga setia seperti itu, Mbak. Amin. Amin, 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 amin. Oke, ini banyak juga pertanyaan menarik sekali. Ini bisa dijawab oleh Pak Danang sama Bu Kusini juga. Selama pandemi ini berapa banyak anak yang terpapar COVID dan bagaimana orang tua bisa menjaga anaknya? Banyak orang tua mengeluh karena anaknya belajar online, terutama yang masih anak-anak. Satu sisi orang tua harus mengurus rumah tangga dan bekerja, di sisi lain banyak tugas-tugas sekolah. Bagaimana harmonisasi harus dilakukan rumah tangga itu? Mungkin maksudnya bagaimana supaya rumah tangga itu tetap harmonis gitu. Pak Danang, mungkin Pak Danang bisa menjawab. Terima kasih Mbak. Kalau data update sampai saat ini khusus untuk anak kita belum menerima laporan secara pasti karena setiap data itu yang dilakukan oleh tim COVID gugus tugas Sleman itu secara menyeluruh hingga hanya semua terkontaminasi di Sleman ini berapa kan seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang ini sangat penting saat ini untuk bisa tetap mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, yaitu harus saling adanya komunikasi antar keluarga seperti itu. Jadi keluarga itu adalah salah satu komunitas ruang lingkup terkecil yang ada di kehidupan kita. Di situ ada ibu, ayah, anak, dan lain sebagainya. Mungkin di tengah kesibukan orang tua saat ini untuk bisa bekerja, bapak ibu bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan, ini kan kadang waktu untuk bertemu dengan anak juga bisa berkurang. Sehingga dengan adanya kurang komunikasi ini sering menjadi permasalahan yang baru. Nah, ini saat ini di era globalisasi dan teknologi ini kan kesibukan ini sangat meningkat, sehingga kami harapkan keterbukaan komunikasi keluarga ini juga sering harus kita jaga, sehingga apapun permasalahan yang ada di keluarga, apapun kendala yang ada di keluarga ini harus bisa saling dikomunikasikan anak dengan orang tua sehingga ini bisa terpecahkan. Kadang ada beberapa anak, kekerasan anak atau anak-anak yang melakukan kejahatan itu bukan hanya karena materi saja, bukan karena hanya dia kekurangan itu saja, tapi dia juga ada beberapa kasus tuh karena kurang perhatian terhadap orang tua. Gitu, sehingga dia liar di jalanan, sehingga liar dia di luar. Di rumah bagus, tapi setelah bertemu dengan teman-temannya dia liar. Secara materi cukup, tapi pendampingan kasih sayang ini yang kurang. Sehingga komunikasi keterbukaan di dalam keluarga ini juga perlu agar keluarga ini nanti tetap terhindar dari beberapa permasalahan. Itu Mbak intinya. Oke. Bu Kusini mungkin nambahin Bu, bagaimana sih supaya tetap harmonis keluarganya? Tadi ibu bekerja, bapak bekerja, anaknya harus didampingin belajar di rumah. Hampir sama dengan Mas Danang, Mbak, yaitu kita adanya komunikasi. Komunikasi antara suami, istri, dan anak. Memang dalam masa pandemi ini dengan adanya kemajuan teknologi, anak-anak kita tuh memang kadang-kadang terus belajarnya terus lihat HP, tapi lihat HP ini kita arahkan. Sekarang kan ada aplikasi pelajaran. Nah, itu kita arahkan ke sana. Kalau mau main gadget yuk kita melihat nanti jaraknya berapa jam, nanti kita berhenti, nanti kita tidak main yang lain. Jadi bukan mulai pagi sampai malam main gadget saja, tapi kita arahkan untuk anak-anak kita bahwa ini loh ada aplikasi pembelajaran di HP. Sekarang kan banyak aplikasi seperti itu, kita cari, kita arahkan sebagai seorang tua. Dan terus komunikasi dengan suami, istri adalah hal yang pokok untuk menjadi ketahanan keluarga. Sama komunikasi.
Komunikasi ya, jadi kuncinya adalah komunikasi supaya salah satu faktor yang penting ya Bu ya, supaya tetap harmonis. Ini masih ada pertanyaan lagi, tanya Om, wah ini kayaknya kalau Om ke Pak Danar. Ya Tanya Pak Om, Bekti. bagaimana peran keluarga dalam pendidikan seks sekarang saat informasi bisa dengan mudah didapatkan dari mana saja? Oke, ya ini yang mungkin menjadi perhatian kita bersama, terutama nanti pemerintah daerah, mungkin kita juga baru berpikir di regulasi di situ, karena dengan adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini, terutama yang itu bisa langsung diakses oleh anak-anak, baik itu sudah berumur atau di bawah umur ini menjadi pemikiran kita bersama, Mbak. Ini tentunya pendampingan orang tua saat ini sangat perlu. Bagaimana mengawasi anak, bagaimana mendidik anak, bagaimana melihat perkembangan anak di dalam keluarga ini, terutama yang berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan seksual. Karena sekarang mudah, anak itu mengakses beberapa berita, beberapa konten berkaitan dengan pornografi dan lain sebagainya. Itu. Ini yang mengakibatkan sehingga kejahatan-kejahatan seksual anak di bawah umur ini juga makin meningkat karena adanya konten-konten yang ini berbau, mohon maaf, mungkin walaupun ini pemerintah sudah mengusahakan untuk bisa dihapus, tapi ini kan masih ada juga seperti itu. Sekali lagi ini peran caranya untuk mendidik itu pendampingan dari orang tua. Itu sangat penting. Tetap utama orang tua ya? Iya. Selain itu juga dari sekolahan, dari dunia pendidikan, di mana sekolah harus juga mengadakan edukasi. Seks itu sekarang sudah tidak tabu. Anak di bawah umur sekarang sudah tahu. Tapi yang terpenting ini memberi pengertian edukasi kepada anak bahwa seks itu sebenarnya apa. Nah, seperti itu. Sekarang anak SD SMP pun sudah tahu. Tapi pikirannya di beliau itu kalau seks ini kan masih jorok, masih jelek. Ini perlu kita edukasi bahwa seks itu sebenarnya apa dan ini harus kita artikan seperti apa sehingga nanti anak-anak itu secara detail, secara dalam tahu tentang seksual itu bisa membedakan. Ini yang perlu kita lakukan dan perlu kita tidak. Ini yang perlu kita berlatih dan kita tidak kan seperti itu. Karena saat ini di tengah era globalisasi dan teknologi ini, seks ini bagi anak sudah tidak tabu. Kalau dulu zaman kita kan, wah seks ini kita enak urung ning, kalau belum umur kita tidak boleh. Nah sekarang anak itu bisa mendapatkan dalam artian luas tentang seks itu dari berbagai sumber, sehingga kita perlu mengedukasi itu saja. Itu. Menarik sekali, artinya penting ya pendidikan seks sejak dini supaya anak-anak nggak nyari sendiri dan kemudian tersesat. Ya. Jadi harus didampingi. Harus kita beri pengertian secara dalam tentang seks. Kita nggak usah tabu dengan anak-anak masa selek sekarang. Kalau kita masih setengah-setengah, kita tidak memberikan pengertian secara dini, nanti anak malah salah mengartikan seks itu apa, kan seperti itu. Kalau Bu Kesini gimana nih Bu pandangannya soal pendidikan seks untuk anak ini? Oh iya Mbak, kita mulai dari, karena saya Bunda PAUD, memang kita sudah sosialisasi ke PAUD-PAUD se-Kabupaten Sleman, bahwa karena kita hanya yang terkecil aja dulu, kalau dulu kan kita ke kamar mandi, itu kan ada sendiri jadi satu, sekarang sudah kita sendirikan Mbak, ini toilet putri, ini toilet putra. Ya, kita ini dari situlah nanti kita mengetahui bahwa untuk edukasi nanti kalau gurunya itu kan memberi menu pelajaran, oh sendiri kamu laki-laki di sini, perempuan di sini. Nah, ini sudah mulai kita sosialisasikan Mbak untuk pelajaran yang terkecil mulai dari PAUD. Nanti memang kalau di rumah kalau punya kakak beradik memang orang tua sudah mulai memberitahu kalau kakak ini ke laki-laki seperti ini. Tapi ibu seperti ini larinya bukan pengertian seks langsung seks nanti hubungan suami istri, tapi tidak, tapi lah ini kalau kakak punya ini seperti ini. Jadi kita mulai dengan taraf kepemikiran anak. Nah, taraf pemikiran anak memang antara laki-laki dan perempuan itu bedanya ini. Kita seperti itu, Mbak. Kita sudah mulai dari Bunda PAUD memberi pelajaran seks dengan yang sedikit untuk mengarah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari sejak PAUD ya pentingnya. Ya, sudah mulai PAUD ya. Kita akan berakhir di pukul 11, tapi ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Masih saya sampaikan lagi ya Pak ya. Ini
Ngomong-ngomong soal ada pertanyaan dari salah satu netizen, ngomong-ngomong soal ketahanan keluarga juga, bagaimana pandangan Ibu dan Bapak terkait RUU Ketahanan Keluarga yang esensinya akan mengeneralisasikan apa itu keluarga dan mendomestifikasi perempuan. Kemarin kontroversial juga ya RUU soal ketahanan keluarga ini. Mungkin Mas Danang mungkin yang lebih tepat untuk menjawab. Oke, walaupun saya kemarin juga baru sekilas ini melihat tentang RUU Ketahanan Keluarga ini, tapi secara empirisip kita itu berada di negara yang menganut landasan Pancasila dan NKRI. Tentunya ini kita di dalam melakukan pembuatan suatu peraturan itu harus melihat dari beberapa segi, termasuk dari segi asas keadilan. Gitu. Jadi kita di dalam membuat ini tidak ada implikasi untuk menitik beratkan ini dari untuk siapa dan untuk apa, kan seperti itu. Karena di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu secara walaupun saya tidak mudah, tapi ini sudah membuat gap-gap tertentu sehingga mendiskreditkan mungkin perempuan itu harus seperti ini, ayah itu harus seperti ini. Ini kehidupan sosial yang saat ini tidak bisa diatur secara saklek seperti itu. Ini harus kita pelajari lagi. Itu makanya kemarin menjadi polemik seperti itu. Karena ada beberapa pengertian yang luas dari kita bahwa di dalam mengatur ini kita tidak boleh terlalu membatasi kegiatan-kegiatan. Maaf, ini tidak bisa sampaikan secara luas karena nanti saya takut kalau ini berimplikasi ke beberapa keputusan tertentu. Tapi intinya undang-undang itu dibuat untuk mengatur masyarakat agar tata kehidupan ini menjadi lebih baik. Tapi jangan membatasi masyarakat untuk digiring atau diarahkan untuk ketidakbolehan itu yang dilakukan, kan seperti itu. Artinya harus dikaji dengan matang sekali ya Pak ya, harus melibatkan partisipasi publik yang banyak, masif ya. Partisipasi publik, melibatkan akademisi, orang-orang yang berkompeten di situ. Jadi kita harus mempunyai atau meminta masukan dari beberapa elemen. Seperti itu. Oke, kita 10 menit lagi akan berakhir. Saya sudah diingatkan oleh panitia, tapi ini ada satu lagi pertanyaan ini kayaknya cocok untuk Ibu Kustini Sri Purnomo. Pertanyaan dari netizen, sampai saat ini masih ada banyak masyarakat yang menganggap ibu bekerja sebagai perempuan yang abai terhadap keluarga. Apa yang harus dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa aktualisasi diri maupun mengasah potensi itu adalah hak juga buat perempuan, gak cuma laki-laki gitu. Mungkin Bu Kustini Sri Purnomo bisa mengeksplorasi lebih jauh. Oh iya, memang kadang-kadang penilaian masyarakat tidak sama, Mbak. Memang kita sebagai perempuan bisa mengaktualisasikan diri kita, kemampuan kita asah. Itu adalah bagian dari ibadah dalam keluarga. Tapi memang sebagai seorang istri dalam keluarga masih punya kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Jadi inilah peran ganda seorang perempuan yang tidak semua laki-laki bisa melakukan. Sebagai istri kita memang harus melayani suami, Mbak. Tapi sebagai istri juga nanti kita sebagai anak, sebagai orang tua mendidik anak kita. Anak kita nanti menjadi anak yang berkualitas dan tidak adalah tergantung diri kita. Inilah ya kita bisa khususnya ibu-ibu perempuan yang bekerja terus berkarya untuk mengaktualisasikan diri, tapi jangan lupa melupakan suami dan merupakan sebagai pendidik anak-anak. Nah ini diperlukan kegesitan orang tua apabila kerja di luar. Dan ini memang tidak mudah bagi ibu-ibu yang kerja di luar. Tapi bisa membagikan diri untuk anak-anaknya, mendidik anak. Banyak yang sukses dalam karier juga sukses mendidik anak. Jadi bukan langsung mengesampingkan seorang perempuan kalau kerja di luar nanti tidak mendidik adalah salah. Tapi inilah kelebihan perempuan untuk menjadi berkarya, bekerja untuk mengaktualisasi dirinya, tapi tetap menjaga keutuhan dalam keluarga. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak, cuman mohon maaf saya batasi. Saya ambil yang poin penting-penting saja. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Danang dan Bu Kustini. Pak Danang dulu mungkin mau menyampaikan closing statementnya. Terutama terima kasih closing statementnya kami dari Lembaga UDDB Kabupaten Sleman memang saat ini selalu ingin menyamakan tentang
kesamaan gender ini di Kabupaten Sleman, sehingga tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu antara wanita dengan perempuan. Wanita itu dari lahir hak kodratnya itu sama, dilahirkan sama sebagai manusia. Enggak ada pembedanya kalau perempuan itu dibatasi harus ini seperti ini. Seorang pemimpin pun perempuan itu juga sah saja. Tidak ada masalah. Semua tergantung daripada kinerjanya, kan seperti itu. Gitu. Karena saat ini di tengah ekonomi yang sulit ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan laki-laki untuk bisa memenuhi kebutuhan. Perempuan juga harus berkarya. Sebagai seorang dikodratkan ibu rumah tangga yang selalu mendampingi dan mengurusi anak, tapi di sisi lain perempuan juga punya celah untuk bisa berkreasi, untuk bisa berusaha demi kepentingan keluarga, kan seperti itu. Intinya itu nanti mudah-mudahan setelah ini kami juga akan membuat salah satu regulasi perda yang baru berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan, Iya, perda ini baru lagi. kita kaji. Jadi perempuan di Sleman itu harus kita berdayakan. Gitu. Biar nanti dengan adanya pemberdayaan perempuan ini itu juga bisa ikut mengangkat pembangunan perekonomian yang ada di Kabupaten Sleman. Itu. Pesannya Pak Danang, perempuan harus tetap berkarya ya, dan sekarang eranya pemimpin perempuan itu biasa gitu ya. Benar juga sih, mungkin kita bisa melihat pengalaman bagaimana pemimpin-pemimpin dunia seperti Jacinda Ardern misalnya di Selandia Baru atau misalnya Angela Merkel di Jerman, mereka perempuan tapi mereka cukup berhasil mengelola negaranya untuk menghadapi pandemi COVID dibanding yang pemimpin-pemimpin laki-laki misalnya yang tidak harus kuat, garang dan sebagainya, juga nyatanya yang lebih efektif ternyata kepemimpinan perempuan juga efektif ya Pak Danang. Justru tangan dingin perempuan ini kadang bisa menyelesaikan masalah yang mungkin laki-laki tidak bisa diselesaikan. Karena kodrat sebagai seorang ibu yang mungkin mempunyai kasih sayang yang lebih daripada bapak, beliau dari awal dikodratkan sudah melahirkan, mengasuh anak, menyayangi anak gitu kan. Kan beda dengan, ya mohon maaf, dengan kita yang hanya ini tidak bisa secara dekat dengan keluarga kan gitu. Itu keunggulan perempuan. Oke, siap, menarik. Terakhir closing statement dari Bu Kustini Sri Purnomo, apa yang mungkin ingin disampaikan terakhir Bu ke masyarakat? Terima kasih kepada semua masyarakat Kabupaten Sleman. Mari kita pertahankan keluarga kita. Mari kita menerima perbedaan di antara kita, lebih-lebih dalam keluarga. Kita sebagai istri, sebagai suami, mari kita saling komunikasi. Pertahankanlah keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera. Kelebihan kita adalah kelebihan suami kita. Begitu juga kelebihan suami kita adalah kelebihan kita. Inilah kita bersama-sama bergandeng tangan menjadikan Sleman lebih sejahtera dengan keluarga yang bahagia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali. Terima kasih atas waktunya. Tadi ada beberapa poin yang bisa saya catat ya, yang cukup menarik. Saya pikir bahwa banyak potensi sebenarnya yang bisa digali, yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan di tengah situasi pandemi seperti sekarang. Seperti tadi bisnis kuliner yang tengah dipersiapkan untuk merangsek ke sektor digital ya Bu ya. Kemudian potensi-potensi lain seperti kerajinan, perkebunan yang itu mungkin belum banyak disentuh oleh perempuan ya di masa pandemi sekarang. Pak Danang juga menyampaikan hal menarik bahwa sebenarnya Sleman sudah lebih dulu melaju terkait pemberdayaan perempuan, misalnya dengan ada perda soal kekerasan dalam rumah tangga, dan sebenarnya itu langkah yang progresif. Saya pikir praktik baik ya Pak ya, lebih cepat dibanding undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sekarang masih macet gitu. Menarik sekali. Oh ya, terima kasih juga sebelumnya kepada berbagai pihak yang sudah mendukung acara ini, Harian Jogja, kemudian Bank Sleman, juga kemudian dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Deskarnasda Sleman, yang turut disponsori oleh Exo Furniture dan CV dari Kayu. Dan saya mengingatkan lagi, kantor showroom Deskarnasda Sleman ini akan di pre-launching pada 29 Juli, hari Rabu ya, 29 Juli mendatang, beralamat di Jalan Magelang KM 10. Di sini menampung semua produk-produk UMKM lokal ya Bu ya. Oh iya, oke. Dan selain itu juga, dan banyak juga hasil UMKM yang ternyata tadi saya dengar diekspor juga ya, banyak dari sini. Nanti mungkin yang bisa berniat untuk melihat bisa menghubungi Disperindak Sleman atau Deskrasnasda Sleman.
Oke, begitu saja acara saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kakak-kakak netizen yang sudah ikut bergabung di acara ini dan menyampaikan pertanyaan. Dan saya mohon maaf kalau banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.